Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu konflik di Asia Tenggara. Kawasan yang dikenal kaya dan budaya dan sumber daya ini juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik politik, etnis, agama, hingga perbatasan. Bersama saya ada dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Pertama, Arfan Gani, seorang pengamat politik di Asia Tenggara. Selamat datang, Arfan. Ya, terima kasih, senang bisa berbagi di sini ya. Dan kedua ini ada Ariel Usman, ahli dalam hubungan internasional dan penyelesaian konflik. Selamat datang, Ariel Usman. Baik, terima kasih sudah mengundang saya. Baik, mari kita mulai diskusi kita ya. Kita tahu bahwa konflik di Asia Tenggara sangat beragam. Bisa tolong dijelaskan jenis-jenis konflik yang paling menonjol di kawasan ini? Tentu, secara umum ada 4 jenis konflik utama di Asia Tenggara. Konflik politik seperti kudeta militer di Myanmar. Ini menjadi salah satu isu terbesar di kawasan di mana pemerintahan sipil digulingkan oleh militer yang memicu demonstrasi besar-besaran. Konflik etnis dan agama, seperti krisis Rohingya di Myanmar, di mana etnis minoritas ini menghadapi diskriminasi yang ekstrem. Konflik perbatasan seperti sengketa di Laut Cina Selatan, di mana banyak negara seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia berseru dengan Cina soal klaim wilayah. Konflik ekonomi, terutama yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, seperti konflik tambang di Papua. Menarik. Kalau dari perspektif hubungan internasional, bagaimana konflik perbatasan seperti Laut Cina Selatan berdampak pada stabilitas kawasan? Baik, saya menjelaskan. Laut Cina Selatan adalah contoh konflik yang tidak hanya melibatkan negara-negara Asia Tenggara, tapi juga kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Cina. Ketegangan ini meningkatkan risiko militerasi di kawasan dan memperumit hubungan antar negara ASEAN, karena masing-masing negara memiliki kepentingan berbeda. Oke, kita berlanjut ke segmen kedua, penyebab utama konflik. Mari kita dalami lebih jauh apa yang menjadi penyebab utama konflik di kawasan ini. Penyebabnya adalah salah satu penyebab utama adalah warisan kolonialisme. Pembatasan yang dibuat oleh penjajah seringkali tidak mencerminkan realitas etnis atau budaya di lapangan, sehingga menciptakan potensi konflik. Nah, selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi juga menjadi faktor besar. Misalnya, wilayah seperti Papua merasa tidak mendapatkan bagian yang adil dari hasil sumber daya mereka, sehingga menimbulkan ketegangan dengan pemerintah pusat. Oke, bagaimana dengan pengaruh geopolitik global terhadap konflik ini? Pengaruh geopolitik sangat besar, terutama dalam kasus Laut Cina Selatan. Cina menggunakan pendekatan agresif dengan line, sementara Amerika Serikat hadir untuk menyimbangkan kekuatan. Hal ini memecah solidaritas ASEAN dan menambah kompleksitas konflik. Oke, kita lanjut ke segmen ketiga, dan dampak konflik ya guys. Sekarang mari kita bahas dampak dari konflik ini. Bagaimana konflik di Asia Tenggara memengaruhi masyarakat dan negara di kawasan? Dampaknya sangat luas. Secara sosial kita melihat krisis pengungsi seperti pada kasus Rohingya. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, pendidikan, dan akses kesehatan. Dari sisi ekonomi, konflik menurunkan investasi dan merusak infrastruktur. Contohnya di Myanmar, ketidakstabilan politik membuat banyak investor asing menarik diri yang akhirnya memburuk kondisi ekonomi rakyat. Oke. Bagaimana dengan dampak pada stabilitas kawasan secara keseluruhan? Seperti konflik di satu negara seringkali menyebar ke negara tetangga. Misalnya pengungsi Rohingya yang masuk ke Bangladesh atau Thailand menciptakan tekanan baru bagi negara-negara penerima. Selain itu, konflik semacam ini memburuk citra Asia Tenggara di mata dunia. Oke, kita lanjut ke segmen keempat, upaya penyelesaian konflik.
Apa saja langkah yang telah atau bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini? Salah satu upaya penting adalah melalui peran ASEAN yang mencoba mempromosikan dialog damai. Misalnya, ASEAN telah mendorong penyelesaian krisis politik di Myanmar melalui konsensus 5 poin yang melibatkan penghentian kekerasan dan dialog inklusif. Baik, saya lanjut dari perspektif internasional. PBB dan negara-negara donor juga memainkan peran penting seperti dalam memberikan bantuan untuk mengungsi Rohingya. Selain itu, pendekatan lokal seperti dialog antara pemerintah Filipina dan masyarakat Moro menjadi contoh sukses yang patut dicontoh. Oke, bagaimana dengan solusi ekonomi? Solusi ekonomi juga sangat penting. Pemerintah perlu memastikan distribusi yang adil dan kekayaan nasional. Ketimpangan yang besar seperti di Papua harus dibatasi dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat lokal. Oke, kita lanjut segmen kelima, masa depan Asia Tenggara. Terakhir, bagaimana Anda melihat masa depan Asia Tenggara dalam menghadapi konflik ini? Ya, masa depan Asia Tenggara sebenarnya sangat cerah jika negara-negara di kawasan ini mampu memperkuat solidaritas melalui ASEAN. Namun ini membutuhkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan konflik secara damai. Baik, saya lanjut. Saya sepakat. Asia Tenggara memiliki potensi besar untuk menjadi kawasan yang damai dan makmur. Namun kuncinya adalah kerjasama yang lebih erat, tidak hanya di antara negara-negara ASEAN, tetapi juga masyarakat internasional. Oke, baik. Kita sudah sampai di penghujung diskusi. Terima kasih kepada Afan Gani dan Ade Usman Sama-sama, Pak Iwan. atas wawasan yang luar biasa. Konflik di Asia Tenggara memang kompleks, tetapi melalui kerjasama dan dialog, saya yakin kawasan ini bisa mencapai stabilitas dan kemakmuran. Siap. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast ini untuk pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you, bro.